Selamat siang, Mbak. Ya, Perkenalkan, nama aku Mesya. Betul dengan Mbak Rias ya? iya benar-benar. Mbak, di sini saya mau mewawancarai Mbak. Gimana sih cara, pokoknya tentang karir gitu, Mbak. Nah, dimulai aja ya, langsung dimulai aja. Mbak di sini pekerjaannya apa, Mbak? Sekarang sih punya bisnis sendiri ya, jadi kayak bisnis owner lah sebutannya, atau entrepreneur lah Gitu, Mbak. gitu. Awalnya jadi punya bisnis kayak gitu gimana, Mbak? Jadi awalnya kan aku lulus 2015 ya, lulus S1 di waktu lulus itu, sebelum lulus kan ada sidang. Nah biasanya kalau nunggu sidang, kalau sidang kan 3 bulan tuh. Nah di waktu itu aku mulai bikin usaha. Nah keterusan sampai sekarang. Dan sebenarnya usahanya iseng-iseng sih, tapi ya ada profitnya dan ternyata ada kemajuannya, ya udah dilanjutkan gitu. Oh gitu. Sebelum punya bisnis ini, Mbak udah pernah bekerja di mana, Mbak? Kalau secara formal kerja setelah kuliah tuh belum, tapi kalau misal waktu kuliah tuh lumayan beberapa kali magang di kantor kayak gitu sih. Gitu. Terus setelah itu kuliah ya langsung usaha sampai sekarang gitu. Gitu. Berarti tetap udah pernah kerja gitu ya, Mbak ya? Dan gimana sih, Mbak, cara strateginya mengawali karir? Kalau sebenarnya menurutku nih, kalau misalnya kalian masih kuliah dan kedepannya pengen usaha, sebenarnya lebih bagus kerja dulu kantoran kayak misalnya setahun 2 tahun, biar lebih tahu gimana sih proses negosiasi. Atau misalnya kalian pengen langsung terjun ke dunia usaha, itu kalian bakal effortnya lebih gede, karena harus mempelajari semuanya tuh sendiri dan dari awal, yang saya kayak nggak tahu kan. Kalau saya jurusannya, apalagi jurusannya bukan ekonomi, jadi kayak harus jadi lebih banyak belajar sendiri kayak gitu. Maksudnya kayak yang misalnya kita kantoran bisa langsung praktek, kita kayak harus baca buku, terus harus lebih sering saya nonton podcast, apa YouTube, apa ikut seminar-seminar kayak gitu sih kalau yang aku lakukan dulu gitu. Terus ya supaya satunya mau terus belajar, terus habis itu jangan merasa pintar kayak gitu. Maksudnya kayak ambil aja omongan orang, saya masukan kayak gitu. Terus ya perbanyak skill, maksudnya jangan cuma skill sesuai bidang pendidikannya, cuman skill yang lebih umum kayak gitu juga harus dipelajari sih kayak gitu, strategi menurutku berdasar pengalaman. Oke, baik, Mbak. Terus nih, Mbak sekarang bekerjanya secara multitasking atau sistematis, Mbak, kalau boleh tahu? Sekarang udah sistematis, cuman kalau dulu awal-awal multitasking sih. Waktu belum ada tim, soalnya semua dilakukan sendiri, jadi multitasking gitu. Berarti dulu pernah bekerja multitasking gitu ya, Mbak ya? Oh gitu, waktu awal-awal gitu. Saya multitasking tuh kayak keren gitu ya, maksudnya kayak kita bisa melakukan banyak hal secara bersamaan gitu. Dan karena emang ada waktu sih, kalau harus sistematis dan diharuskan juga kan. Karena udah ada sistem, jadi lebih bisa fokus sebenarnya kalau ada sistem gitu. Terus model pembelajaran apa sih, Mbak, yang dilakuin? Model pembelajaran apa yang dilakukan? Aku dari dulu emang anaknya otodidak, jadi emang kayak selalu ngulik sendiri gitu loh, apapun kayak gitu ya. Sampai lulus kuliah pun jadi terbiasa kayak gitu, buat belajar dari berbagai sumber. Kayak kalau awal dulu lulus kuliah kan masih sering tahu ada seminar-seminar kampus tuh. Nah itu tuh aku sering datang gitu, walaupun aku udah alumni, tapi kayak aku datang aja ke seminar-seminar kampus. Terus kalau nggak ya seminar berbayar gitu
aku datang terus ya pokoknya pelajarin skill-skill yang emang dibutuhkan di dunia kerja kayak gitu. Pelatihan yang nyata gitu ya Mbak ya. Dan kalau misalnya nggak ada uang, cari yang gratis aja. Banyak kan yang gratis. Apalagi sekarang tuh banyak IG live. Banyak banget Mbak sekarang. Apalagi kan di pandemi saat ini kan Mbak. Benar. Apa via Zoom sekarang. Nah terus nih Mbak, gimana sih strateginya buat ngembangin karirnya Mbak? Strateginya, nah kalau misalnya kalian sebagai kerja di tempat orang kan kalian harus memperbaiki skill dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya aku sebagai pengusaha gitu, sebenarnya kan yang dipelajari lebih banyak ya. Maksudnya kayak cara mengembangkannya ya aku harus belajar berbagai sumber. Maksudnya harus tahu dasar-dasar HRD, tahu dasar-dasar accounting, tahu dasar-dasar manajemen, marketing kayak gitu. Nah, jadi itu tadi sih kayak gitu. Kembali lagi ke mau belajar terus, diasah terus skillnya. Dan jangan malu gitu. Terus pokoknya bekerja keras aja. Kita juga ada hasilnya kok. Pokoknya semuanya dilakuin gitu ya Mbak ya, dipelajarin gitu. Nah kan Mbak udah lama nih Mbak jadi pengusaha. Nah seberapa sering sih Mbak dapat konflik? Soalnya kan saya kalau konflik tuh ya pasti ada, cuman gimana kita menyelesaikannya aja gitu. Nah untuk cara mengatasi konfliknya gimana Mbak? Nah ya balik lagi sih, belajar kan lama-lama jadi berpengalaman ya. Maksudnya kayak dulu waktu awal kan pasti konfliknya masih hal-hal yang kalau misalnya dulu awal kita merasa sesuatu konflik kecil pun udah jadi besar, tapi kalau kita udah terbiasa dengan konflik kecil itu terus udah bisa menyelesaikan, nanti ada konflik yang lebih besar lagi ya bisa menyelesaikan lagi. Jadi sebenarnya dulu kita ngerasa sesuatu konflik yang kita anggap sekarang kecil tuh dulu besar, terus ya lama-lama ini sih maksudnya udah terbiasa. Gitu. Kalau konfliknya sendiri itu dari Mbak sendiri, kalau konfliknya itu dari kalau konfliknya itu dari Mbak sendiri atau malah dari luar gitu Mbak? Kebanyakan. Kalau misalnya dari luar kan biasanya mungkin tiba-tiba konflik dari customer, bisa misalnya konflik antar staff misalnya kayak gitu itu. Atau malah dari diri sendiri, saya kadang lagi capek kayak gitu ya dari berbagai sumber, cuman berusaha diselesaikan aja. Maksudnya kayak misalnya aku bingung tuh menyelesaikannya tuh bisa tanya juga ke orang yang lebih berpengalaman gitu, atau tanya ke orang yang lebih tua kayak gitu sih, atau cari referensi kalau ada konflik kayak gini tuh cara menyelesaikannya kayak gimana kayak gitu. Dulu pernah nggak sih ngerasain buat berhenti nerusin usahanya itu? Pernah sih waktu awal-awal kuliah kayak tahun pertama, tahun kedua gitu, karena masih pengen kerja kantoran seperti itu. Jadi masih galau gitu. Saya kayak masih pengen kayak di arsitektur gitu kan ya, walaupun sampai sekarang masih pengen, cuman kalau dulu kan pengen kerja di orang, kalau sekarang lebih ke ya nanti kedepannya bikin sendiri mungkin. Nah untuk usahanya saat ini Mbak udah benar-benar bisa ngasih manfaat buat orang lain belum? Ya nggak tahu sih, maksudnya kan orang yang bisa menilai ya, cuman kalau aku sih berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, dan maksudnya dengan cara yang baik gitu. Maksudnya kalau misalnya bermanfaat sebagai pembuka lapangan pekerjaan ya kita udah ada tim
yang jumlahnya sekitar 10 lebih kayak gitu ya, akan terus berkembang sih, maksudnya pengen semakin banyak membuka lapangan pekerjaan gitu. Terus ya maksudnya kalau dengan berusaha, dengan kita punya banyak ekonomi yang lebih bagus kan, bisa lebih kayak membantu orang kan, kayak gitu sih, lebih ke manfaat yang kayak gitu. Kan yang pengen mulai belajar bekerja kayak gitu. Terus sama ini, kalau misalnya sebisa mungkin aku mengiyakan kalau diajak buat jadi narasumber, misalnya kayak tugas kampus atau misalnya untuk seminar kayak gitu-gitu sih. Gitu. Nah, yang diberikan ke orang lain apa sih Mbak untuk menolong? Apa yang diberikan Mbak buat nolong orang lain? Ya kalau misalnya kayak seminar atau tugas-tugas gitu kan, ya pasti sharing pengalaman kan, biasanya mereka kayak gimana cara memulai bisnis di usia muda kayak gitu kan, yang topik yang sering mereka angkat gitu ya. Aku ngasih pengalamanku aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara finansial ya membuka lapangan pekerjaan, terus ya kayak gitu-gitu sih, apa jadi sponsor. Terakhir nih Mbak, apa sih yang membuat Mbak bisa bahagia? Ya. Di Hasda tuh kita sebisa mungkin tuh pakai bunganya, kan kita produksi tangkai bunga kan. Nah itu terus bisa mungkin kita ambilnya dari supplier yang petani gitu, bukan dari kayak importir besar, walaupun kita tetap ada, cuman sebagian besar lebih diutamakan ke petani lokal kayak gitu. Karena ya kita pengen kan membeli produk mereka biar tetap berjalan ekonomi di desaan kayak gitu. Berarti yang paling awal gitu ya Mbak ya? Supplier yang paling awal gitu ya? Sebisa mungkin dari rantai terbawah kayak gitu. Oke Mbak. Nah Mbak, apa hal yang dilakukan Mbak buat membuat Mbak bahagia atau sebaliknya? Yang membuat Mbak bahagia atau sebaliknya? Sih kalau ini sih, timku bahagia, aku bahagia kok. Jadi kayak Hanabira orangnya di dalamnya bisa dengan baik, maksudnya nggak ada konflik, terus kayak mereka seneng kerja di Hanabira itu, aku udah seneng banget. Terus ya sama customer seneng tuh ya, itu yang bikin bahagia sih. Maksudnya kayak kalau kita sampai servisnya jelek kayak gitu kan, kepikiran tuh kayak harus memperbaiki diri kayak gitu. Ya senang aja bisa berbagi kebahagiaan sama orang-orang lain kayak gitu sih. Berarti sekarang udah banyak bahagianya ya Mbak ya, senangnya ya? Iya bahagia sih Mbak dari dulu. Maksudnya kayak ya kan pasti ada sedihnya, cuman maksudnya ya namanya juga kehidupan sih, kadang sedih kadang bahagia. Berarti kan makin kesini makin udah bisa banyak belajar, jadinya kan udah banyak yang jalannya lurus gitu, seakan-akan lurus gitu Mbak, nggak kayak dulu lurus juga sih, cuman ya pasti ada sesuatu yang bahagia sih maksudnya. Dan maksudnya kalau di awal-awal kan emang rekoso ya, maksudnya karena semua masih belajar, masih gimana sih cara tahu jalannya kayak gitu. Cuman kalau sekarang kan jalannya udah tahu, cuman kita tinggal gimana maintenance biar tetap pada jalan yang itu kayak gitu. Mbak, yang terakhir nih Mbak, boleh minta sarannya nggak Mbak, gimana caranya untuk kita ini bisa mateng karirnya? Yang menurutku ini sih kayak
kayak dasar-dasar apa ya, sifat yang kayak integritas kayak gitu, terus konsistensi kayak gitu tuh harus selalu dijaga maksudnya. Dan jangan melulu soal uang kayak gitu maksudnya. Ya kalau kamu bekerja keras tuh uang tuh mengikuti gitu. Jadi waktu di awal-awal jangan orientasinya pengen cari uang. Ya pasti tuh di awal ya kita baru membangun karir kan, maksudnya mau itu usaha, mau itu kerja kantoran, ya pasti kita dari bawah, nggak mungkin langsung sampai di atas kayak gitu. Dan saya kamu lihat di sosial media kan orang yang udah punya ini tuh kan kebanyakan juga sebenarnya mereka katanya udah lama berjalan, nggak yang langsung baru setahun udah bisa sukses gitu. Jadi fokus, konsisten, integritas, kejujuran, sifat kayak gitu sih yang tetap harus dijaga. Terus sama itu perbanyak skill, soft skill gitu, apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang saya kayak belajar terus aja, jangan cuman nonton YouTube yang nggak penting tapi adalah di sela-sela itu dengerin podcast atau apa yang bermanfaat. Pokoknya perbanyak yang bisa buat manfaat buat diri kita gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak ya, ini udah selesai Mbak. Ini mau di-upload di YouTube Mbak, boleh ya Mbak ya? Oh iya, boleh Mbak, boleh. Oke, terima kasih Mbak udah jadi narasumber aku. Selamat siang Mbak. Terima kasih.